Salam sejahtera, salam sehat. Perkenalkan, saya Dr. Vira Theodorus. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang serba-serbi medical check-up atau yang kita kenal dengan MCU. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia menonton tayangan ini. Kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Dengan adanya kesehatan, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk melakukan pemeriksaan MCU masih sangat rendah. Pemerintah masih gencar melakukan berbagai macam program untuk menaikkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan MCU. MCU ini sangat penting untuk melakukan preventif penyakit di masa depan. Pada jurnal di Biomed Research International di tahun 2021 dengan penulis Tam Temu dan kawan-kawan menyatakan bahwa hanya sebesar 38,4% penduduk Jepang yang melakukan MCU secara berkala, dan itu pun pada usia 48 tahun ke atas. Pemeriksaan MCU berkala di Arab Saudi masih sangat rendah, di sekitar 34,8%. Nah, hanya pada negara Amerika Serikat saja yang pemeriksaan MCU-nya itu tinggi. Nah, apa itu pemeriksaan MCU? Apa saja jenis pemeriksaannya? Apakah ada efek sampingnya? Mari kita lihat tayangan ini. MCU atau Medical Check-up adalah tes rutin yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan untuk memeriksa kesehatan secara keseluruhan untuk menilai kesehatan umum seorang individu dan mencegah penyakit di masa depan. Nah, apa saja manfaat kita melakukan pemeriksaan MCU ini? Yang pertama, kita dapat menilai kesehatan seseorang. Yang kedua, kita dapat mendeteksi penyakit secara dini. Dan yang ketiga, kita dapat merencanakan pengobatan secara tepat, misalnya pada penyakit jantung atau penyakit kanker. Nah, pemeriksaan MCU ini sangat banyak manfaatnya karena dapat menurunkan angka rawat inap di masa depan dan juga dapat menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk rawat inap tersebut. Nah, pemeriksaan MCU ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan di masa depan. Kemudian, pada hasil riset kesehatan dasar nasional pada tahun 2018 menyatakan bahwa 3 dari 10 penderita penyakit tidak menular itu terdeteksi dan sisanya tidak terdeteksi. 70% pada penderita kanker juga tidak terdeteksi pada stadium awal. Makanya pasien kanker baru mulai menunjukkan gejala pada stadium-stadium akhir dan sudah terjadi komplikasi. Makanya kenapa kita harus melakukan MCU secara berkala. Kemudian pada American Medical Association juga menerapkan bahwa pemeriksaan MCU sebaiknya dilakukan 1 tahun sekali secara berkala. Biasanya dimulai pada usia remaja dan hingga pada usia lansia. Dan sebaiknya usia 40 tahun ke atas sudah melakukan pemeriksaan MCU secara berkala ya. Nah, tidak ada pemeriksaan atau urutan pasti dalam melakukan pemeriksaan MCU ini. Namun biasanya pemeriksaan medical check-up ini yang pertama kali dilakukan adalah anamnesis. Anamnesis akan dilakukan oleh dokter. Biasanya dokter akan mulai menanyakan apakah ada keluhan saat ini, bagaimana riwayat kesehatan saat ini, apakah ada riwayat penyakit dahulu, atau bagaimana riwayat penyakit keluarga, bagaimana pola hidup atau kebiasaan pasien sehari-hari. Setelah dilakukan anamnesis yang mendalam dan detail oleh dokter, maka akan mulai dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik biasanya kita mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital itu yang pertama biasanya kita ukur tekanan darah. Tekanan darah biasanya normalnya di bawah 120/80 mmHg. Kemudian kita ukur nadinya. Nadi biasanya normal di 60-100 kali per menit. Kemudian kita ukur laju pernafasan. Laju pernafasan dengan normalnya itu di 16-20 kali per menit. Nah, kemudian kita melanjutkan pemeriksaan temperatur suhu tubuh, di mana biasanya suhu tubuh yang normal itu di 36,5 derajat Celcius. Setelah dilakukan tanda-tanda vital, maka dokter akan mulai melakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga ke ujung kaki. Selanjutnya, setelah pemeriksaan fisik, maka pasien akan ditujukan ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasanya dilakukan biasanya pada ronsen, USG, kemudian bisa CT scan atau MRI. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium, misalnya hematologi lengkap, kolesterol, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal,
pemeriksaan urin, pemeriksaan feses. Kemudian ada pun beberapa pemeriksaan yang lebih spesifik, misalnya pemeriksaan gigi dan mulut, atau tes audiometri, atau pap smear pada wanita. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan pemeriksaan medical check-up ini? Yang pertama, jangan makan dan minum 8-10 jam sebelum pemeriksaan. Yang kedua, tidur yang cukup. Dengan durasi tidur lebih dari 6 jam, maka pemeriksaan akan lebih optimal. Yang ketiga, jangan minum alkohol 24 jam sebelum pemeriksaan. Yang keempat, beritahukan dokter obat-obat apa saja yang Anda konsumsi selama ini. Yang kelima, jika Anda wanita yang sedang mens atau sedang hamil, tolong beritahukan kepada dokter atau petugas lab yang terkait. Yang keenam, gunakan pakaian yang longgar dan nyaman, serta lepaskan aksesoris yang melekat pada tubuh. Pada pemeriksaan MCU saat ini, begitu banyak paket-paket yang ditawarkan oleh penyedia layanan kesehatan. Dengan berkembangnya zaman, maka paket MCU yang ditawarkan juga semakin bervariasi dan semakin beragam. Misalnya, paket MCU lansia, paket MCU anak, paket MCU for women, paket MCU pre-marital. Kemudian tidak ada patokan khusus tentang berapa lama dilakukannya pemeriksaan MCU ini. Pemeriksaan MCU biasanya tergantung dari berapa banyak paket yang Anda ambil atau berapa banyak pemeriksaan yang dilakukan di hari itu. Namun biasanya pemeriksaan MCU ini akan memakan waktu sekitar 2-4 jam. Kemudian, apakah ada efek samping dari melakukan pemeriksaan MCU ini? Efek samping MCU sangat jarang terjadi. Misalnya saat pengambilan darah untuk sampel darah pemeriksaan laboratorium saja, biasanya akan ada memar di bagian lengan karena bekas suntikan. Kemudian bisa juga karena adanya terjadinya ronsen, pada saat pemeriksaan radiologi akan terpapar sedikit radiasi pada tubuh. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan MCU secara menyeluruh, maka dokter akan memperbolehkan pasien untuk pulang dan beraktivitas seperti biasa. Nah, kemudian bila hasil MCU telah terkumpul secara lengkap, maka dokter akan kembali memanggil pasien untuk menjelaskan secara rinci hasil dari MCU pasien tersebut. Jika ada hasil yang abnormal, maka pasien akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau pengobatan. Maka dokter pun akan melakukan sedemikian edukasi kepada pasien agar hidup lebih sehat. Misalnya dengan makan yang lebih sehat, makan yang lebih bergizi, kemudian tidur yang cukup, olahraga yang teratur. Marilah melakukan pemeriksaan medical check-up sedini mungkin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ke pasar bawa kue cubit, lewat depan Mbak Mayang. Jangan tunggu sampai sakit. Ayo MCU dari sekarang.